Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, so in this video we are going to learn about many expressions at school. Ya, jadi di video kali ini kita akan belajar berbagai macam ungkapan yang biasanya kita dengar pada saat di sekolah, ya. Such as prohibition, comments, and asking for help. Okay? Okay, as usual, we will do warming up. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materi pada hari ini, seperti biasanya kita akan melihat dulu kira-kira seperti apa yang akan kita pelajari di video kali ini. Okay, so look at the picture. Nah, di sini ada gambar situasi pada saat kalian di sekolah bersama teman-teman dan juga ibu guru. Okay, so this is a situation in a classroom. Nah, jadi seperti ini kondisi pada saat di kelas. Can you remember what do your teacher and your friends usually say? Nah, bisa nggak kalian mengingat-ingat biasanya apa saja sih yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru dan juga biasanya teman-teman kalian itu berbicara atau meminta tolong atau meminta izin seperti apa? Okay, so the first thing that we are going to study is about prohibition. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenal prohibition, ya. So what is it? So prohibition is something that is not allowed to do. Nah, jadi prohibition itu dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kalimat larangan, ya. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Okay, so we can use don't to give prohibition. Nah, jadi dalam mengungkapkan kalimat larangan kita bisa menggunakan don't, ya. Tidak boleh, dilarang, ya. Okay, so look at the example below. Perhatikan contohnya di bawah ini. Don't fight with your friends. Nah, jadi jika ada kata don't di awal itu berarti artinya adalah jangan atau dilarang, ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Contohnya di sini adalah kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita, ya. Okay, so a prohibition is usually used an exclamation mark. Nah, jadi biasanya di dalam kalimat larangan itu selalu diakhiri dengan tanda seru, ya. Tanda di akhir itu namanya tanda seru. Okay, now let's look at more examples of prohibition at school. Sekarang yuk kita coba perhatikan beberapa contoh kalimat larangan yang biasanya kita dengar pada saat di sekolah. Okay, the first picture, gambar yang pertama adalah ada gambar anak yang duduk di atas meja, ya. Ini dilarang, ya, untuk dilakukan di sekolah. Maka kalimat prohibitionnya adalah don't sit on the table, ya. Jadi dilarang duduk di atas meja, atau bisa kita bilang jangan duduk di atas meja. Okay, let's see the next picture. Nah, ada gambar anak yang tidur di dalam kelas. Ini juga tidak boleh kita lakukan, ya. Okay, so the prohibition is like this. Jadi seperti ini kalimat larangannya. Don't sleep in the class, ya. Dilarang tidur di dalam kelas, atau bisa kita bilang jangan tidur di kelas. Nah, seperti itu, oke? Okay, the next picture. Nah, jadi ada anak yang berlari tapi sambil membawa tas, ya. Nah, kita lihat kalimat larangannya seperti apa.
Oh, oke. So don't come late to school. Nah, jadi jangan datang terlambat ya. Jadi ini situasinya adalah anak yang sedang berlari terburu-buru ya karena terlambat. Ini juga dilarang untuk dilakukan. Okay, after we learn about prohibition, setelah kita belajar tentang prohibition, sekarang kita akan belajar tentang comments. Nah, what is that? Okay, so a comment is an order that you have to follow. Nah, jadi comment itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Ya, jadi comment itu adalah bisa kita sebut kalimat perintah, ya. Usually it ends with an exclamation mark. Jadi hampir sama seperti tadi, ya. Jadi biasanya kalimat perintah itu juga diakhiri dengan tanda seru, ya. Look at the example. Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada anak yang duduk, maka perintahnya pasti disuruh duduk. Nah, so in English we can say sit down. Nah, ya jadi seperti ini. Hampir sama dengan prohibition, cuma bedanya adalah kalau comments itu perintah. Kalau perintah berarti harus dilakukan, tetapi kalau prohibition itu yang tidak boleh dilakukan. Okay, so there are two ways in expressing comments. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa mengungkapkan kalimat perintah dalam dua cara. Look at the examples. Perhatikan contohnya berikut ini. Yang pertama, ada anak yang mengacungkan tangan, maka kalimat perintahnya adalah raise your hand, acungkan tanganmu. Nah, seperti itu ya. Let's see the next picture. Nah, ada anak perempuan yang membuka buku, maka perintahnya adalah open your book please. Nah, di sini bedanya ya. Coba kita perhatikan. Nah, kita lihat dulu gambar anak laki-laki yang mengacungkan tangan ya. Di sini comments-nya menggunakan tanda seru ya di belakang. Nah, biasanya yang mengucapkan seperti ini, yang memerintahkan seperti ini itu adalah Bapak Ibu guru ya. Jadi ini harus segera dilakukan ya. Nah, sedangkan gambar anak perempuan yang membaca buku ini, nah ini diucapkan dengan lebih sopan, lebih halus ya, karena ada kata please. Nah, open your book please. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lebih sopan untuk diucapkan. Sedangkan yang di sebelah kiri, yang gambar anak laki-laki ini, itu kalimat perintahnya lebih tegas ya, raise your hand. Nah, seperti itu ya. The last one yang akan kita pelajari pada video kali ini ya adalah asking for permission. Nah, jadi tadi setelah kita belajar tentang kalimat perintah dan kalimat larangan, maka sekarang kita akan belajar mengenal ungkapan meminta izin. So when we want to do something, borrow something, or go somewhere, we can ask for permission. Nah, jadi jika kita ingin melakukan sesuatu, meminjam sesuatu, atau pergi ke suatu tempat, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. So we use may I to ask for permission. Nah, jadi dalam bahasa Inggris untuk meminta izin itu kita menggunakan may I. Bolehkah aku ya? So look at the example. Perhatikan contohnya. Nah, may I borrow your pencil? Nah, jadi ini sangat sering kalian lakukan pada saat di kelas ya. Biasanya kalian lakukan dengan teman. Nah, bolehkah aku meminjam pensilmu? Seperti itu ya. Nah, dalam kalimat ungkapan meminta izin itu diakhiri dengan tanda tanya. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Jadi asking for permission itu diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang kita akan belajar mengenal ungkapan permintaan izin ya pada saat di sekolah. Nah, jadi di sini ada gambar anak yang membawa buku
ya. Kira-kira ungkapan permintaan izinnya seperti apa? Nah, may I borrow your book? Nah, bolehkah aku meminjam bukumu? Seperti itu. Nah, jika diperbolehkan, maka kalian bisa menjawab of course, seperti itu ya. Oke, let's see the next picture. Nah, jadi di sini ada gambar ibu guru bersama siswa-siswanya di dalam kelas ya. Kira-kira permintaan izin apa yang paling sering kalian lakukan, yang sering kalian tanyakan? Nah, ini salah satu contohnya. May I ask a question, Miss? Bolehkah saya bertanya? Nah, lalu ibu guru menjawab, sure, seperti itu. Ya, tentu saja, silahkan bertanya, seperti itu ya. Oke, let's see the next picture. Nah, ini juga sangat sering kalian lakukan pada saat di kelas ya. Nah, maka kalimat permintaan izinnya adalah may I drink, Miss? Nah, ini pasti kalian sudah bisa semua ini karena kalian sudah sering melakukannya pada saat di kelas ya. Okay, so what have we learned today? Today we have learned about the first one is giving prohibition using don't. Nah, jadi pada video kali ini yang pertama yang telah kita pelajari adalah tentang kalimat larangan dengan menggunakan don't ya, yang berarti jangan atau dilarang ya. Oke, kemudian yang kedua kita juga telah belajar tentang commands atau kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah ini dan juga kalimat larangan itu biasanya diakhiri dengan tanda seru ya. Commands ini tadi ada dua cara ya, kita bisa menggunakan please untuk lebih sopan dan juga tanda seru yang tadi yang diakhiri dengan tanda seru ya. Oke, the last one we also have learned about asking for permission using may I. Jadi kita juga telah belajar tentang ungkapan meminta izin kepada orang lain dengan menggunakan may I. Okay guys, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.